Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK, berjumpa lagi bersama saya Kak RK. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial sensor api yang sudah kita bahas kemarin. Kali ini kita akan menambahkan komponen relay di sini ya, relay 5 volt. Jadi sensor api akan mengendalikan atau mengaktifkan relay. Nah, fungsi relay di sini kita bisa mengaktifkan berbagai macam komponen atau berbagai macam peralatan ya, mulai dari peralatan DC sampai peralatan AC ya. Jadi kalau di uji coba kita kali ini kita pakai yang DC ya, kita masih tetap mengaktifkan relay buzzer ya, atau bisa juga dinamo dan lain sebagainya, tapi ini kita contohnya pakai buzzer aja gitu. Baterai sudah saya pasang, kemudian sudah aktif ya, kemudian kita bisa tes dengan menggunakan mantis atau korek ini ya. Ini sensornya, kemudian ada indikator dan ada suara relay dan buzzer. Jadi ada 3 nanti outputnya. Nah baik, ini ya kita coba menggunakan mantis. Perhatikan LED, buzzernya berbunyi, suara relay juga ada ya. Perhatikan sekali lagi. Ya seperti itu ya. Ini agak sulit posisinya aja, jadi sekali kita perkenalkan komponen-komponen yang digunakan ya. Yang pertama baterai masih kita gunakan 18650 tempat baterainya, kemudian transistor C828 ya NPN, kemudian ada LED sebagai indikator, kemudian resistor 100 ohm, kemudian sensor apinya, kemudian ini project boardnya 400 titik, kemudian relay 5 volt, kemudian buzzer dan jumper. Itu ya komponen atau alat-alat atau komponen ya, komponen yang kita gunakan pada uji coba kali ini. Baik, langsung aja kita pada tutorialnya ya. Oke, sebelumnya rangkaian rangkaian pembentuknya ya, atau rangkaian praktek ini adalah ini seperti ini ya. Jadi di sini ada sensor api, ini gambar korek ya. Kemudian transistor C828 dengan kakinya adalah emitor, kolektor, basis. Ini sensor apinya yang bagian atas plus atau kaki panjang, bagian bawah min, kaki pendek. Sedangkan ini LED indikator ya, kaki atas min, kaki pendek, yang bawah plus kaki panjang. Kemudian resistor 100 ohm, ini baterai. Perlu diingat ya, kalau simbolnya seperti ini berarti artinya ini menyambung ya ke 4 sisinya. Sedangkan kalau seperti ini berarti ini tidak sambung, berarti seperti dilompati. Kemudian ini relaynya, konfigurasinya ada common, normal open, normal close ya. Nah ini contohnya kalau kita sambungkan pada listrik PLN ya, kita menggunakan AC ya. Kalau menggunakan AC seperti ini stop kontak ya, saya gambarkan stop kontak, ini colokannya atau stekernya. Nah ini saya contohnya dinamo kipas angin misalkan ya, sedangkan yang kita hubungkan adalah normally open dan common. Nah seperti ini, silakan di screenshot. Namun untuk praktek kali ini kita tidak menggunakan AC, jadi ini kita ganti buzzer aja ya. Jadi ini outputnya kita pakai buzzer, untuk rangkaiannya sama, cuman di sambungan PLN nya kita ganti
baterai. Jadi plus ini nanti dihubungkan ke plusnya baterai, sedangkan min di minnya baterai. Kalau pada AC ini ada netral dan fasa. Ya, seperti itu. Silahkan di screenshot kembali jika ada yang belum. Oke, langsung aja kita pada perangkaiannya. Yang pertama, kita ambil project board dan transistornya, kita pasang di sisi sini aja ya, seperti ini. Ini tadi adalah kaki basis ya, maka kita hubungkan dengan sensor apinya. Kita pasangkan di sebelah sini seperti ini ya, sebelah sini. Kemudian ini relaynya, ada kakinya, ada 5 ya. Nah, untuk kaki common atau yang tengah ini kita agak bengkokkan keluar karena untuk relay kita sulit menempatkannya di segala titik, jadi bisanya di bagian tengah seperti ini. Jadi yang ditekuk ini nanti dia dapat di tengah. Nah, bagaimana menyambungkannya? Kita bisa manfaatkan ini ya, jumper yang female ya, ini udah dicopot casingnya, kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini, baru kita letakkan di bagian tengah, bebas ya, cuman kita letakkan di sini. Nah, seperti ini, jadi dia tetap bisa terhubung nanti dengan jumper seperti ini ya. Common belum kita pasang ya. Kemudian kita ambil jumpernya yang mil ya, atau pakai kabel ankle juga bisa. Kolektor transistor ya, yang ini yang tengah, kita hubungkan ke kakinya relay yang sebelah sini ya. Berarti ini tadi kan kalau kita intip ya, nah itu ya, kalau kita intip di sini ya kakinya, berarti nomor 2, berarti sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil kaki jumper lagi yang male to male, masih sama ya, male to male. Sorry, yang male to male, kita cari yang male to male. Nah, ini male to male, kita pasangkan di sini ya, di kaki koilnya transistor ya, sebelahnya sini. Tadi kan di sini sama di sini ya, 5 ya kakinya, 1 2 3 4 5 yang tengah. Nah, untuk kaki yang ini kita hubungkan pada baterai plus ya, atau kita hubungkan ke sensor sini karena ini nanti plus. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil resistor, kita sambungkan masih di kaki plus ya, kita letakkan di sini aja, kita sembunyikan di sini. Kita bisa manfaatkan ini aja sini untuk menghubungkan ke LED. Lalu kita ambil LED-nya, karena ini tadi positif ya atau plus, maka di sini kaki panjang dihubungkan ke resistor, kaki pendeknya dihubungkan ke tengah transistor. Nah, ini ke tengah transistor seperti ini ya, cukup sederhana ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan common, kaki common tadi kita hubungkan ke kemana ini, ke positif ya, atau ke positif. Jadi yang ada tempatnya di sini, jadi commonnya kita hubungkan ke positif sini ya. Kemudian
kita karena kita tadi nggak pakai AC, kita pakai buzzer ya, jadi kita butuh kabel male to female 2 buah ya, ini male to female, jadi perhatikan ya, male to female. Nah, gunanya adalah untuk memasang di kakinya buzzer. Kaki pendek ini adalah negatif ya, kaki panjang adalah positif. Kaki pendeknya kita kasih kabel hitam, sedangkan kaki panjangnya kita kasih kabel putih untuk membedakan aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ujungnya ya, kaki ground atau min kita hubungkan pada emitornya transistor. Nah, ini emitornya ya, kaki emitornya di sini boleh. Nah, kemudian kita hubungkan pada kaki relay yang bagian normally open itu ada di sini, atau NO ya, simbolnya NO kita pasang di sini ya, karena tadi kan kalau kita intip lagi, nah itu ya kakinya di situ, maka di sini, jadi segaris ini bisa kita hubungkan di sini. Nah, ini outputnya sudah, rangkaiannya sudah, dan terakhir tinggal kita pasang baterai ya, baterai. Yang hitam, ingat yang hitam adalah negatif atau min, kita pasangkan pada kaki emitornya transistor tadi. Kemudian yang merah adalah positif, kita hubungkan ke rangkaian positifnya di sensor sesuai gambar ya. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai, tinggal kita pasang baterainya seperti ini. Kita pastikan semuanya sudah terpasang sempurna ya, lalu kita bisa mengetes menggunakan korek ya, ini buzzernya ya, seperti ini. Kita tes, bismillah. Nah, bunyi buzzernya ini karena di kertasnya tertutup jadi suaranya kecil ya, karena lubangnya di sini. Kita tes sekali lagi. Seperti itu ya, suara relaynya ya, ceduk-ceduk ya, kemudian lampu indikatornya LED-nya menyala dan buzzer juga menyala. Sekali lagi kita coba, saya jauhkan dengan api, berhenti, saya dekatkan, menyala. Berarti relaynya sudah aktif ya, berfungsi sempurna. Tinggal outputnya nanti kita ganti. Ini bisa kita ganti ke listrik PLN atau listrik rumah, bisa juga untuk DC ya, DC itu bisa dinamo dan lain sebagainya. Untuk diperhatikan kalau kita pakai AC atau listrik rumah, maka kabelnya harus yang sesuai. Kalau kita pakai kabel ini ya nanti kebakar ya. Kemudian rangkaiannya berbeda, tidak disambung lagi dengan plus minus, tapi langsung dengan listrik AC seperti itu. Baik, akan kita coba ya menggunakan korek atau mantis ini. Ini sensornya, perhatikan LED di sini, suara buzzer dan suara relay. Kita tes menggunakan mantis. Sebentar, koreknya bermasalah. Gimana? Seperti itu untuk upgrade-nya ya dari sensor api yang kemarin sudah kita buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar selalu update dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih dan
Wassalam.